Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu Waalaikumsalam. ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kajian hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh Pak Taufikur Rahman dengan tema menyambut 1 Muharram 1444 Hijriah. Nah, sebelum kajian dimulai, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Saudara Agustina Fikri Pasaribu. Pada Saudara Agus, saya persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang telah dilanjutkan oleh Saudara Agus dapat mendapat keberkahannya pula. Tanpa berlama-lama, saya langsung serahkan kepada moderator pada kajian hari ini, Pak Firman. Saya persilakan. Baik, jazakallah khairan kepada Turjayus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajahah melalui Zoom di kegiatan rutinan hari Kamis malam Jumat ini, kajian Al-Jabar. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Taufikur Rahman ya, dengan judul menyambut 1 Muharram 1444 Hijriah yang sebentar lagi juga akan kita sama-sama lewati begitu ya. Baik, insya Allah sepertinya sudah cukup banyak ya pesertanya, lebih dari 5 gitu ya Pak Taufik. Insya Allah nanti akan banyak yang menyusul seperti biasanya, juga nanti akan banyak yang menyusul insya Allah. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Taufik. Kepada Pak Taufik kami persilakan. Tafadhol Pak Taufik. Baik, terima kasih Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah dan nikmat yang lain yang tidak dapat kita hitung satu-satu. Audu nikmat Allah la tuhsuha. Dan sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan juga beribadah ya. Dari hari-hari, dari waktu-waktu. Pertama, untuk orang-orang yang sudah memasuki usia di atas 60 tahun, seperti saya dan Pak Zainal dan Pak Wawan gitu ya. Ini ada Pak Bunur mungkin gitu ya, Mas Arman. Gitu. Kalau Mas Firman insya Allah masih di bawah 40 tahun ya, di bawah. Bukan 17. Ketampangnya 17. Apakah 17 itu? Itu mukanya tahun berapa, Pak? Fotonya palsu. Foto palsu. Tampak awet muda, Pak Taufik. Awet muda. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berada di hari-hari terakhir ya dari tahun 1443 Hijriah ya. Kalau nggak salah, kalau menurut penanggalan ini hari Sabtu ya, itu sudah tahun baru Hijriah ya. Nggak tahu nih, karena kemarin awal dari Dzulhijjahnya juga berbeda. Antara yang hisab yang ru'yah gitu. Tapi kalau menurut penanggalan sih kelihatannya tanggal 30 ya. Tanggal 3 hari Sabtu 10 Juli itu sebagai tahun baru Islam ya, 1 Muharram 14. Bapak Ibu sekalian, ya ini satu hal yang kita syukuri, kita berada dalam era ini ya, bagaimanapun juga karena ini takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak ditakdirkan lahir bersama dengan Rasulullah SAW, dengan tidak ditakdirkan di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman menjadi khalifah, tidak juga di zaman Muawiyah, zaman Abbasiyah, tidak juga di zaman Utsmaniyah kekhilafahannya. Tapi kita berada di era modern ini, kalau disebut ya, dunia modern, quote gitu sebetulnya. Modern dan apa, sebetulnya kalau disebut generasi yang terbaik adalah generasi Rasulullah SAW ya. Khairul Qurun Qarni ya. Sebaik-baik waktu ataupun generasi atau masa adalah masa zaman di mana Rasulullah SAW dan para sahabat berada. Itulah yang merupakan zaman keemasan, kalau mau disebut ya, zaman keemasan. Generasi Islam yang kita sebut sebagai generasi Quran. Walaupun dalam beberapa hal sering disebut sebagai the golden age dari umat Islam, itu disebutnya mungkin dalam konteks sains ya, perkembangan sains, dan itu di era Abbasiyah terutama gitu ya. Baik Bapak sekalian, pada malam hari ini saya mungkin di sela-sela kesibukan karena seharian tadi ada di Musyawarah Nasional Asasi pergantian kepemimpinannya. Jadi saya telah melepas beban selama 17 tahun sebagai ketua dari Asosiasi Akademisi Perguruan Tinggi Indonesia Asasi. Sudah diserah terimakan kepada Pak Elfahmi tadi, Pak Jenal ya. Kita terimakan kepada Prof. Fahmi dari Farmasi. Untuk periode 2000. Profesor ya, Pak? Udah profesor ya, 2022-2027 ya. Mudah-mudahan semakin baik. Jadi, tapi tadi setelah waktu saya teringat bahwa malam ini, malam Kamis jadwal rutinan. Sebetulnya pekan lalu sudah
atau bahkan 2 pekan lalu saya sudah meminta ada Pak Mada ya, Dr. Mada Anjaya dari UIN untuk berbicara tentang legacy Muslim ya. Karena beliau banyak menerjemahkan buku-buku tulisan dari penulis Muslim zaman pertengahan lah gitu, dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab ya. Terjemahkan ke bahasa Indonesia sudah lebih kurang 30-an buku yang beliau tulis ya. Dan mudah di. Tapi sayang beliau dalam 2 pekan berturut-turut itu sakit katanya. Infeksi virus tidak tahu apa ya. Mudah-mudahan beliau disembuhkan dan mudah-mudahan pekan depan bisa bergabung dengan kita untuk saya ingin dalam sebulan ini selama menjelang Muharram dan selama bulan Muharram kita membicarakan tentang ya dalam kerangka 1 Muharram atau tahun baru 1444 Hijriah ini kita membicarakan bagaimana mungkin membangun peradaban Islam ya. Tentu dari sejarah kita harus merunut kembali ke belakang dari zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, kemudian zaman kekhalifahan ya tadi ya dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah, Abbasiyah, dan kemudian yang terakhir adalah zaman Utsmaniyah gitu, dan juga zaman era sekarang bagaimana kondisinya kita mungkin kita harus bahas periode per periode gitu. Dan mungkin nanti kita akan undang selain Pak Mada Sanjaya dalam konteks perkembangan pengetahuan terkontribusi terhadap pengetahuan modern ya atau sains modern itu. Kita juga nanti mungkin akan mengundang Pak Agung Podo yang kemarin berbicara tentang sejarah haji ya. Ini ingin beliau nanti akan bahas tentang peradaban Islam, sejarah peradaban Islam. Kemudian beberapa ustadz yang lain nanti dalam perkembangan mudah-mudahan juga bisa bergabung ya. Saya juga berharap untuk ya momentum Muharram ini kita bagian dari syiar Islam ya, untuk dakwah Islam, untuk lebih kita memahami ajaran Islam dan juga peradaban Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tadi sebelum maghrib sempat menyiapkan beberapa slide gitu untuk sekedar bahan untuk kita diskusi bersama-sama sebetulnya. Jadi kemudian kita bisa kembangkan lebih lanjut. Di sini ada teman-teman yang nanti bisa mengeksplorasinya, mendalaminya, dan bisa menambahkannya gitu ya. Baik. Full screen di mana ya? Muncul. Oh, ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, pendahuluan sudah ya. Jadi menurut riwayat ini saya ambil aja dari Wikipedia ya, beberapa catatan sejarah dari bagaimana riwayatnya 1 Muharram ataupun tahun baru tahun Hijrah itu ditentukan ya. Mungkin kita semua sudah mendengar ini sekedar untuk mengulang saja ya. Jadi kira-kira pada tahun 638 Masehi atau 17 Hijriah ya. Ini after Hijrah. 17 Hijriah itu Abu Musa ya. Kelihatannya gitu ya. Satu gubernur ya dari zaman Khalifah Umar yang ditugaskan di Basrah itu berkirim surat kepada Khalifah Umar berkenaan dengan korespondensi atau surat yang dilayangkan oleh Umar bin Khattab kepada beliau ya. Surat yang mana itu susah untuk merefer atau mengacunya karena tidak ada tanggalnya. Mana yang paling baru, mana yang paling akhir gitu tidak bisa dibedakan dengan yang sebelumnya karena umat Islam tidak memiliki sistem kalender atau sistem penanggalan. Beranjak dari keluhan Abu Musa itulah ya dari 17 tahun ya setelah Hijrah. Kemudian disadari ada hal yang kurang gitu dalam
dalam peradaban umat Islam yang yaitu menentukan kalender tahun. Kapan tahun pertamanya umat Islam peradaban? Tentu kita tidak ingin begitu saja. Ya, yakin kaum muslimin tidak ingin ya sekedar meniru ataupun mengikut dari umat yang lain ya, umat Nasrani yang sudah Masehi ya sejak jauh sebelumnya gitu. Dan ya kita tahu karakter atau karakteristik di peradaban Islam ini peradaban yang tidak ingin dikatakan sebagai niru ya, terutama untuk hal yang terkait dengan apalagi ibadah. Misalnya ketika Rasulullah SAW menentukan cara memanggil orang untuk sholat ya, itu kan dengan azan, dan itu ada diskusi sebelumnya kayak apakah bentuk panggilannya itu, apakah seperti orang Nasrani dengan membunyikan loncengnya gitu, atau memukul benda-benda tertentu seperti mungkin Majusi, seperti agama yang lainnya. Dan ternyata kemudian yang ditentukan adalah dari mimpi seorang sahabat ya, dengan azan itu. Jadi kalau tidak salah azan itu dari hasil mimpi seorang sahabat ya, dan kemudian disuarakan oleh Bilal ya, dengan suara yang sangat historis ya. Dan sahabat setelah Rasulullah tidak ada gitu kan, sangat merindukan suara Bilal, karena setelah Rasulullah wafat, Bilal tidak mau lagi berazan. Katanya, aku hanya berazan untuk pada masa Rasulullah. Jadi, tapi kemudian sekali waktu setelah lama Bilal tidak azan, dan para sahabat memaksa Bilal untuk azan karena mereka merindukan azannya Bilal, dan Bilal pun kemudian gitu, dan semua sahabat air mata dengan azan yang dilakukan oleh Bilal. Saya teringat juga sebuah ungkapan ya. Jadi kalau ya kan waktu salat dari seluruh umat Islam di seluruh dunia ini kan dari misalnya kita zuhur di Arab Saudi kan masih ya 4 jam beda waktunya gitu ya, mungkin baru jam 8 di sana gitu kan, sebentar kita sudah zuhur. Jadi ada yang kemudian di tempat yang lain masih subuh azan. Jadi setiap waktu, setiap bisa jadi azan yang bergema dan tidak pernah terputus di seluruh penjuru dunia ini, dari timur ke barat, utara, selatan gitu ya. Umat Islam melaungkan azan baik untuk subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya, dan seterusnya. Dan juga jutaan umat Islam kemudian ya tadi ruku, sujud ya, setiap detik pasti ada yang ruku dan sujud ya. Selain salat wajib, juga sholat sunnah malam hari pun juga mereka bersujud gitu. Jadi ini luar biasa, tidak ada waktu satu detik pun, tidak ada waktu sekian detik pun gitu yang tidak ada orang yang menggemakan takbir, tidak ada yang orang yang tidak mengumumkan. Semua ada begitu ya. Jadi belahan bumi yang mana gitu ada orang yang menyebut Allahu Akbar. Ketika dia takbiratul ihram, dia Allah Akbar. Ketika berpindah ke ruku, Allahu Akbar gitu kan. Ketika mau sujud, ya Allahu Akbar. Jadi bisa kita hitung ya berapa banyak Allahu Akbar yang kita sebutkan, bahkan pun ketika kita sholat gitu. Setiap orang. Subhanallah. Jadi kembali ke laptop ya. Jadi zaman Khalifah Umar itu di awal itu Abu Musa yang jadi gubernur di Basra. Komplainnya ataupun keluhannya itu diterima oleh Umar dan bisa meyakinkan Umar adanya satu kebutuhan untuk menetapkan satu panduan waktu dalam hal ini tahun ya bagi umat. Nah, kemudian muncullah berbagai usulan ya. Jadi ada yang kalau dalam riwayatnya misalnya ada yang mengusulkan pas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Usia Rasulullah SAW 40 tahun pada saat itu menjadi milestone tentunya kelahiran Nabi Muhammad. Tapi ini disanggah oleh sahabat-sahabat yang karena kita tidak ingin meniru umat Nasrani yang menjadikan kelahiran nabinya menjadi
tahun awal dari kalender mereka kan Masehi, yang ditandai dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Jadi usulan untuk menjadikan tahun kelahiran Rasulullah yang sering disebut sebagai tahun gajah sebagai tahun pertama kalender Islam itu tidak di. Dan juga pada saatnya ada usulan Rasulullah Isra Mi'raj gitu ya. Itu juga sebetulnya itu juga satu milestone yang penting ya, Rasulullah Isra Mi'raj itu. Karena itu satu perjalanan yang menunjukkan juga miracle, yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna haula. Dengan satu kecepatan yang luar biasa Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Isra dan kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu kan luar biasa dengan kalkulasi kecepatan cahayanya nggak akan sampai gitu dengan hanya dalam semalam itu sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke bulan kan memang perlu waktu selama lebih kurang 8 detik ya dengan kecepatan cahaya ya. Sampai ke matahari itu sekitar sekian menit ya, mungkin 8 menit atau 10 menit sampai ke matahari dengan kecepatan cahaya. Tapi untuk sampai kepada bintang terdekat ya, Alpha Centauri itu perlu waktu 4 tahun dengan kecepatan cahaya. Isaac Asimov dalam bukunya menulis ya, kecepatan cahaya itu sepertinya luar biasa ya. 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per second gitu ya. Itu luar biasa cepat kan, dan tidak ada benda yang menyamai kecepatan cahaya, karena kalau ada benda yang sama kecepatan dengan cahaya saja, hukum relativitas Einstein kan dipermasalahkan gitu. Ukuran bendanya saya pernah belajar fisika dulu kan, kita pernah belajar fisika dulu. Jadi kalau ada yang benda yang menyamai kecepatan cahaya gitu, ada konsekuensi terhadap massanya gitu ya, beratnya seperti apa gitu. Jadi tak terhingga. Nah ini jadi perjalanan yang luar biasa. Tapi kembali, walaupun itu atau Isra Mi'raj itu kan satu milestone yang penting ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menunaikan salat 5 kali sehari semalam ya. Itu pun tidak disetujui oleh banyak sahabatnya. Dengan alasannya salah satunya diantaranya adalah baik itu kelahiran Nabi ataupun Isra Mi'raj Nabi sifatnya personal, lebih kepada apa yang dialami Rasulullah SAW. Tapi kemudian yang disepakati adalah saat ketika Rasulullah SAW dan para sahabat bersama-sama dalam konteks kolektif umat itu berhijrah dari Mekah ke Yatsrib. Pada saat itu namanya belum Madinah ya, belum menjadi Madinah Nabi ya, masih Yatsrib. Yang di Yatsrib itu sudah ada suku Aus, ada suku Khazraj, dan juga ada orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sudah ada di Yatsrib itu, dan mereka menguasai perekonomian di Yatsrib itu. Walaupun di situ ada suku Aus dan Khazraj. Jadi kemudian kita tahu mereka pinter ya berdagang segala macam. Tapi nanti dalam perjalanan sejarah kita lihat bagaimana ketika umat Islam datang itu umat Islam men-take over peran perekonomian ya, peran perekonomian di dalam masyarakat Yatsrib. Sehingga boleh dibilang orang Yahudi itu tidak dengan orang Arab. Dan saya kira sebenarnya juga sampai dengan ini kalau saya perhatikan ya, orang Arab itu yang memang jago dalam perniagaan itu. Saya ingatlah salah satu kisah cerita bagaimana Aramco ya, sebuah perusahaan Arab American Oil Company gitu ya, yang itu awalnya 100% saham adalah punya Amerika gitu. Dan sahamnya punya Amerika. Tapi kemudian dan mereka melakukan eksplorasi ya di Saudi gitu. Tapi dengan satu perjanjian sampai pada satu masa di mana Aramco itu 100% dimiliki oleh Arab Saudi. Bisa seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Jadi luar biasa, dan kita nggak bisa ini perusahaan yang datang investasi dan juga eksplorasi ini kemudian dalam kurun waktu kita jadi sahamnya milik kita itu.
lipat sampai sekian tahun tetap punya Amerika ya orang gitu. Jadi apa namanya, nggak dalam konteks itu orang Arab terkenal ya memang skill ya, kemampuan untuk negosiasi sampai saat ini ya mereka jago dalam hal itu. Nah, jadi diambillah kemudian momentum hijrah ini yang sifatnya kolektif umat, bukan hanya pribadi ataupun personal Rasulullah SAW. Jadi itu kita tahu hijrah ini bukan hanya Rasulullah SAW sendiri ataupun hanya dengan keluarganya misalnya yang pergi ataupun dengan sahabatnya, tidak, tapi seluruh umat Islam yang dari Mekah pada saat itu yang hidup selama 13 tahun di Mekah ya, di bawah kekuasaan orang-orang Quraisy yang sangat kejam, menindas gitu. Sebetulnya ini juga bukan hijrah yang pertama dalam konteks pergerakan yang pertama untuk meninggalkan tekanan ya, kayak bebas dari tekanan pimpinan-pimpinan Quraisy gitu. Kan sudah kita tahu ada Abyssinia gitu kan, kemudian ke Rasulullah juga pernah mencoba ke Taif gitu ya, tapi pas ke Taif itu malah dilempar batu. Jadi belajar dari pengalaman itu, kemudian Rasulullah SAW sebelum berangkat hijrah gitu ya, sebelumnya itu ada mengambil bai'ah ya, dari orang-orang Yathrib yang datang ke Mekah untuk haji sebelumnya. Kita tahu haji ataupun mungkin berniaga ya itu. Dan Rasulullah SAW juga mengutus ya Mus'ab ya kalau nggak salah untuk mengajarkan tentang Islam sebelum Rasulullah SAW datang ke Yathrib itu. Jadi itulah kemudian dijadikan sebagai momentum tahun awal dari kalender umat Islam ya. Jadi momentum hijrah itu karena itu momentum yang kolektif, umat punya nuansa keumatan itu bersama-sama. Apalagi sudah tidak ada Rasulullah, maka kekuatan umat ini yang disebut sebagai umat itu adalah kolektif, bukan individual. Memang ada individu waktu yang lalu heran ya, Ibrahim adalah umat ya, satu umat ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan karena Ibrahim ummatan ya. Ibrahim adalah satu umat yang memiliki kemandirian, yang memiliki izzah, yang memiliki kekuatan, yang dapat melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa reserve ya, tanpa ada keluhan ataupun keberatan ya. Nabi Ibrahim AS banyak disebut sebagai umat. Kita personal saja tidak mungkin lah gitu menegakkan dinul Islam ini dengan baik ya. Apalagi sholat juga kan disunahkan untuk kita melakukannya bagi pria ya, untuk lakukan di masjid berjamaah gitu kan. Karena itu menunjukkan kolektivitas ya. Kan kata kalau disebutnya ayat-ayat Al-Quran itu terhadap umat Islam ini kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Tidak ya ayyuhal mukmin gitu kan, tidak satu individu tapi seruannya itu adalah kepada umat, sesuatu yang kolektif. Yang kemudian dilanjutkan kapan dimulainya awal tahun itu, bulan apa gitu, itu menurut riwayat ini Utsman bin Affan ya, dia mengusulkan awal bahwa Muharram itu menjadi bulan pertama dari penanggalan. Walaupun Rasulullah SAW sendiri hijrahnya bukan di bulan Muharram ya, tapi di bulan Safar atau Rabiul Awal ya. Itu hijrahnya Rasulullah. Jadi bukan satu Muharram itu hijrahnya Rasul, tapi satu Muharram itu dijadikan sebagai bulan awal dari kalender umat Islam ya. Kalau masa itu kan Januarinya gitu. Oke. Jadi karena tahun dijadikan tahun awalnya, itu tahun pertamanya dari kalender umat Islam itu adalah tahunnya hijrah umat Islam, maka kemudian disebut sebagai sekedar untuk merefresh ya. Jadi dari Muharram ya,
Muharram itu sendiri artinya haram ya, forbidden gitu ya. Bulan suci ya, bulan suci karena dilarang berperang ya. Atau ada 3 bulan suci ya. Ada apa namanya? Madilahil, Zulkaidah, Zulhijjah, kemudian haram ya, dan kemudian nanti ada bulan yang apa namanya tidak terkait dengan apa namanya pelaksanaan ibadah haji, karena 3 bulan tadi Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram itu terkait dengan ibadah haji ya, yang itu kemudian dilarang berperang agar garanti bahwa para pilgrimage itu, para haji itu aman dalam melakukan ibadah haji itu untuk berperang itu. Kemudian safar atau ini kosong ya, void ya. Disebut demikian karena dalam prehistorik Arab ini rumah-rumah biasanya itu kosong karena mereka bepergian ya, mencari makanan. Rabiul Awal ini disebutnya spring, artinya spring awal gitu, spring pertama itu. Juga bisa berarti graze ya, merumput gitu ya, karena biasanya ini hewan-hewan ternak grazing selama bulan ini, artinya rumput itu muncul pada saat spring ya, rumput itu muncul dan apa namanya ini apa namanya saya pernah lihat ya satu penayangan video kalau nggak salah Nature gitu ya, jadi hewan-hewan ternak itu akan melahirkan anak-anaknya ya. Anak-anak anjing hewan ternak itu misalnya kambing, sapi itu dia beranak itu dengan satu set perhitungan entah bagaimana ya. Mungkin hormonal ya sifatnya ini, teman-teman. Itu anaknya itu lahir pada saat nanti spring, di mana sudah ada rumput untuk dimakan oleh si induknya dan juga oleh si anaknya. Kalau enggak akan mati. Misalnya kalau dia melahirkan pada saat musim kemarau yang itu kering kerontang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, risikonya sangat berat sekali. Jadi mungkin ya tadi ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatur dan dengan tanda-tanda alamnya, dan itu juga kemudian sifatnya hormonal pada makhluk hidup ya, dalam hal ini hewan gitu. Jadi mereka misalnya melakukan kawin itu kan perlu ada hormon-hormon yang testosteron, progesteron, estrogen segala macam gitu yang diatur itu. Jadi nanti pas lahir itu pas ada rumput untuk dimakan, jadi nggak sembarangan. Nah sebenarnya kalau kita seringkali yang nggak terlalu terikat dengan itu ya, walaupun katanya setelah bulan Syawal kemudian bulan haji itu ramai orang menikahkan anaknya gitu, menikah gitu ya. Kemudian Rabiul Tsani, the second spring ya, spring kedua atau spring akhir gitu ya, musim spring semi. Kemudian Jumadil Ula ya, the first parched land ya, sering dikatakan sebagai to freeze ya, artinya ya mungkin sudah masuk ke winter ini, pada saat itu jadi dingin lah Jumadil Ula ini secara tadi Jumadil Ula. Jumadil Tsani itu the second parched land ya, the last of part, dan jadi masih dingin tapi di akhir. Di negara temperate tempat yaitu akan berlangsung 3 bulan sih ya, itu kan. Kemudian Rajab ini artinya respect atau honor ya, second sacred month, bulan yang suci ya, di mana perang ini dilarang. Rajab juga berarti satu verb yang berarti to remove, menghilangkan, sehingga dalam presmek remove the head of the spear and refrain from fighting. Jadi ya mereka menahan diri dari kemudian Sya'ban ya, artinya terpencar-pencar ya, scattered ya. Mark the time of year when Arab tribe dispersed to find water. Ini mereka mencari ya dulu mencari air ya.
Sya'ban juga berarti di sini to be in between two things, ya, di antara dua hal. Ini terkait karena ada bulan yang mulai itu bulan Rajab, bulan Ramadan ya, yang Sya'ban itu berada di antaranya. Ramadan itu sendiri artinya burning heat, panas yang membakar. Sehingga karena pada musim ini biasanya bulan Ramadan ini panas membakar dari riwayat. Kemudian Syawal itu artinya mendekat itu. Di sini katanya unta-unta betina biasanya punya anak ini dan membesarkan anaknya. Di sini juga bulan Idul Fitri ya, Festival of King of the Fast mulai itu. Ya. Kemudian Zulqa'dah artinya the one of trust, salah satu bulan suci. Ini memungkinkan Islam untuk persiapan untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Walaupun ketika di Islam ya memang membela diri. Dan terakhir adalah hijrah ya. Kan yang sangat penting untuk perjalanan untuk ibadah haji ya. Jadi sebagai puncak atau kulminasi dari peribadatan Islam ya. Itu kemudian kita masuk ke bulan Muharram tahun yang baru yang berikut. Baik, ini juga saya ambil dari ya jadi kalimatnya masih ada yang perlu dulu. Jadi kalau catatan ini ya, jadi sejarah dari umat Islam ini, atau Islam sebagai agama dan social institution itu mulai dari 610 ya, Masehi ya. Ini iya ya 610 Masehi ya, ketika Islamic Prophet Muhammad SAW mendapatkan wahyu ini Rasulullah berusia mengajarkan dakwah Islam. Kemudian hijrah atau migrasi yang merupakan tahun pertama dari Islam. Dan setelah Rasulullah SAW wafat ya, Rasulullah SAW sebelumnya menjadi tadi spiritual leader, kita menyebutnya dari Madinah, Mekah, surrounding region, dari daerah sekitarnya, sama di daerah Arabian Peninsula. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, Islam sudah tersebar di Jazirah Arabia gitu ya. Dan tahun 63 setelah Rasulullah SAW wafat itu, jadi para khalifah ini kemudian melanjutkan to lead the Muslim community pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah ini pentingnya kolektivitas ya. Jadi apalagi Rasulullah adalah Rasul terakhir, Nabi terakhir, tidak ada lagi Rasul dan Nabi setelah Rasulullah SAW. Makanya tugas dan tanggung jawab untuk mengemban risalah ini ada pada pundak kita. Bagaimana ya umat Islam yang memiliki kesadaran bahwa mereka adalah para ahli waris gitu, para ahli waris dari risalah yang dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Karena kita tahu tidak ada lagi, kita yakin tidak ada lagi nabi dan rasul. Umat Islam secara kolektif ini harus melakukan tugas amanah itu. Nah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu'minuna billah. Jadi khairu ummah itu ya disandang memang yang nomor satu adalah zaman Rasul dan para sahabat, tapi kan kemudian umat ini seberapapun umat Islam ini ya dia adalah the best ummah gitu. Karena nomor satu indikatornya adalah tauhid ya. Jadi walaupun keadaan mungkin tertindas dalam keadaan kita boleh dibilang secara power itu sangat kurang, dan bahkan Masjid Al-Aqsa diduduki oleh Israel selama sekian tahun itu kita tidak banyak gitu ya, dan juga banyak negara-negara Muslim Myanmar, kasus di Cina gitu, kemudian
di beberapa tempat yang lain ya, di mana umat Islam itu seperti adu domba satu sama lain, Suriah misalnya gitu, dan Lebanon dan beberapa tempat yang lain. Ini internetnya sudah stabil ya. Oke, kemudian ya, the majority Muslim consider the first four successor, jadi 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Rasulun ya, the rightly guided khalif ya, khalifah atau pemimpin yang dituntun oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa para sahabat ini adalah laksana bintang-bintang yang kalau kalian ikuti salah satunya kalian tidak akan tersesat gitu. Dan masing-masing memiliki karakter-karakter yang khas. Umar, Abu Bakar dengan kedermawanannya, kelembutan hatinya. Kemudian Umar dengan kegagahan, ketegasannya, gitu kan. Utsman dengan kelembutan, dengan kedermawanannya, dan dia kaya ya, seorang pengusaha yang kaya, punya banyak hewan ternaknya gitu, dan punya klan yang dari turunan ya, yang punya pendukung yang sangat kuat. Ya, kemudian nanti Muawiyah kan dari jalur itu ya, Utsman itu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu, kita tahu ada seorang yang luar biasa cerdasnya gitu kan, dan juga ahli dalam berperang sebetulnya, dan juga adalah menantu dan sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menantu. Jadi Islam dalam waktu yang sangat cepat ya, dalam waktu yang sangat cepat setelah Rasulullah gitu, tidak sampai 100 tahun itu Islam sudah tersebar di seluruh Jazirah Arabian Peninsula, stretching dari Northwest India, across Central Asia, Near East, North Africa, Southern Italy, Iberian Peninsula, dan Iran dan daerah Prancis ya sekitar itu mungkin. Ini luar biasa, tidak dibayangkan. Jadi satu pergerakan umat Islam yang luar biasa. Karya Basir menyebutnya dalam bukunya itu Sunshine at Madinah, Sunshine in Madinah ya. Jadi ya, dari Madinah inilah peradaban Islam ini mendapatkan tumpuan ya, untuk kemudian tersebar ke seluruh dunia. Cikal bakalnya di Madinah itu setelah Rasulullah SAW berhijrah. Nah, ini satu momentum yang penting gitu. Jadi kalau misalnya tidak berhijrah ke Madinah, jadi kayak Yasrib, dan berganti nama jadi Madinah, ya umat Islam akan terkungkung dalam kekuasaan orang-orang Quraisy. Tapi ketika di Madinah, kemudian Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin pada saat itu berkesempatan untuk membangun satu umat, memiliki kekuatan secara militer ya, dan siap untuk face to face ya, berhadapan dengan orang-orang Quraisy ya, dalam perang Badar, perang Uhud, dan ada lebih kurang 80 ghazwah peperangan yang mana Rasulullah SAW dan para sahabat terlibat dalamnya. Rasulullah tidak semuanya ikut ya dalam ghazwah tersebut ya. Tapi kemudian disambung lagi dengan zaman Abu Bakar yang kemudian menumpas orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan yang mengaku sebagai nabi gitu ya. Musailam al-Kadzab gitu, yang nabi dan membayar zakat itu, yang masih mau sholat tapi tidak membayar zakat, itu diperangi zaman Abu Bakar. Itu juga luar biasa gitu, bagaimana seorang Abu Bakar yang halus, lembut, tapi ternyata ketika berhadapan dengan itu dia menjadi tegas. Bahkan Umar bin Khattab itu merayu Abu Bakar untuk tidak memerangi orang yang tidak membayar zakat sementara mereka masih sholat. Kata Abu Bakar sambil memegang jenggotnya Umar dan goyang gitu, bayangkan seorang Abu Bakar menjambak memegang jenggotnya Umar, diriwayatkan gitu, ditarik itu. Hai Umar, engkau yang dulu zaman Rasul itu begitu tegas, tapi mengapa kemudian jadi lembek gitu untuk berhadapan dengan orang yang tidak membayar zakat ini? Kita tidak membedakan atau kita tidak memisahkan ya antara sholat dengan zakat, dan pengertian boleh tidak bisa sholat dengan zakat dalam arti saya mau sholat aja lah tidak berzakat ya. Jadi itu dia sudah meruntuhkan pilar Islam. Dia mau sholat tapi tidak
Nah, ini kemudian kembali kepada diri kita sendiri ya, bagaimana umat Islam sekarang ini kewajiban zakatnya apakah sudah tertunaikan dengan baik ya. Walaupun misalnya kita tidak meninggalkan salat, tapi akan bermasalah sebetulnya dalam pandangan akidah kita tidak mau membayarkan zakat gitu. The Arab Muslim were unable to conquer the entire Christian Byzantine Empire in Asia Minor during the Arab Byzantine wars ya. Jadi Umayyad Khalifat berusaha untuk misalnya Konstantinopel ini juga belum berhasil pada zaman Umayyah ya. Tapi kita tahu nanti baru berhasil di zaman Utsmaniyah, the Ottoman Empire ya. Soal ini tulisannya tersembunyi. Oke. Ini satu peta, satu gambaran katanya dibuat tahun 1154. Disebutnya Tabula Rogeriana yang dilukis oleh Al-Idrisi dari Sicily ya. 1154. One of the most advanced and science world map ya. Peta dunia kuno gitu ya. Yang paling advance ya, yang dibuat tahun 1154. Al-Idrisi juga menulis tentang diverse Muslim communities. Ya. Note the map is here shown upside down from the original to match current north and south map design. Ya. Ya sayang tulisannya ini tidak tambah di sini, hanya gambar saja ya. Tidak ada keterangan, tapi lebih kurang satu penggambaran bagaimana dunia dipandang dalam pandangan Al-Idrisi pada saat itu. Zaman penjajahan Belanda itu sempat juga Jung Hoon ya membuat peta pegunungan di Pulau Jawa ya dengan lukisan tangan gitu dan hitung-hitungan dengan alat yang sederhana. Ternyata ketika dipetakan dengan peta udara itu ternyata 100% mirip gitu. Jadi orang-orang zaman dulu juga luar biasa ini kemampuan menghitung dan melukis dan menggambar peta ya pada saat itu. Saya nggak tahu alatnya apa yang mereka gunakan tahun 1154 ini. Tapi kalau mungkin zaman, saya nggak tahu teodolit itu kapan ditemukannya ya, untuk mengukur yang digunakan oleh orang-orang dari geodesi gitu. Ke tahun 1900-an gitu ya, 1950-an paling, Allah alam ya, saya lagi kembali. Oke. Nah ini lebih kurang peta saat ini ya spread ataupun tersebarnya umat Islam dari Jazirah nih Saudi Arabia di sini ya, Mekah gitu. Dari sinilah kemudian Islam berkembang ya, ke Asia itu, kemudian ke Afrika ya. Mungkin ya lebih banyak ke Afrika, kemudian kita tahu sebelumnya itu sampai ke Andalusia ya di sini, ke atas ini Spanyol gitu kan. Tariq bin Ziyad membawa umat Islam sampai ke Spanyol dan bertahan di sini selama sekitar 7 abad. Tapi sekitar 500 tahun yang lalu kemudian terusir ya dari inkuisisi yang dilakukan oleh penguasa Kristen di sana. Itu ya sebetulnya lebih banyak juga karena kesalahan umat Islam sendiri yang mungkin terlalu terlalu senang dengan kekuasaan dan kemudian melupakan ancaman dari dalam. Tapi juga ada konflik-konflik internal biasanya. Ya, emang dia ada perjalanan sejarah, waktu al-ayyamu dawiluha bainan nas, dan waktu ataupun masa itu dipergilirkan di antara manusia ya. Dan ini yang menarik di kita di Nusantara sini, Indonesia, Malaysia ya ini ya, sampai di sini, Brunei di sini, yang pekat Islamnya kisaran antara mungkin 80 sampai 100% ya. Di kita mungkin angkanya sudah yang di bawah ini 80-90% ya. Kalau Arab
belajar Arab ini kan sekitar 90 sampai 100%. Kita mungkin sudah sama di Jawa ini ya, apa namanya, dan mungkin apalagi di Papua sini, di bawah ini. Nah, kita lihat ini luar biasa spread ataupun penyebarannya dari timur ke dari timur ke barat, dari utara ke selatan gitu kan. Dan data tadi dari semua lokasi ada, hanya tinggal proporsinya saja yang berbeda-beda. Alam kalau di kutub dan kutub selatan gitu ya, mungkin hanya pendatang saja. Sekitar 13% Muslim ada di ini, 13% Muslim di dunia ya, itu ada di Indonesia ya, sebagai the largest Muslim majority country. Kita masih dianggap sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Nah, 13% umat Muslim ada di Indonesia. 31% Muslim live in South Asia ya, masuk tadi Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, Thailand Selatan itu di Fatani sana. Ini the largest population Muslim in the world. Jadi all together Muslim di South Asia ya, di Asia Selatan, ini Asia Selatan bukan South Asia ya, saja Asia Selatan ini termasuk sekali di sini bagian Cina ya, the largest population Muslim ya. 20% di Middle East dan North Africa ya, di mana di sini dominan religion sebagai dominan religion, dan 15% di Sub-Saharan Afrika dan West Africa ya. 2% ini apa namanya, tengah lah gitu ya, timur tengah ya, Indonesia. Yang di Sub-Sahara Afrika dan Afrika Barat itu sekitar 15%. Muslim juga majority di Central Asia ini yang India, Pakistan gitu. Kita tahu India ini Muslimnya besar ya, ini ada di bawah ya, majority in Caucasus ya, widespread in Southeast Asia and widespread in Southeast Asia. India is the country with the largest Muslim population outside Muslim majority countries, karena India dengan populasi sekitar di atas 1 miliar ya. Nanti katanya sebentar lagi populasi India akan men-take over populasi Cina besarnya dari 2 miliar. Sizable Muslim country also found in America, China, and Europe. Ya. Bahkan Rusia itu katanya dalam berapa 2050-an atau ya sekitar itu, katanya Islam menjadi dominant religion di Rusia. Makanya dalam perang Rusia Ukraina ini umat Islam banyak yang lebih condong ke Rusia mendukungnya, walaupun Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina, karena Ukraina katanya dipengaruhi oleh Israel gitu ya, dan juga situ Amerika. Ada di Cina juga, tapi ini ya kita dengar di Xinjiang dan beberapa tempat yang itu ada apa penekanan ataupun penyiksaan ya, dan pembatasan dilakukan pemerintah Cina, walaupun pemerintah Cinanya biasa lah gitu ya, namanya itu ya. Islam is the fastest growing major religion in the world. Jadi dengan kondisi Islam adalah agama yang paling cepat tersebar di dunia. Luar biasa apa namanya perjalanannya ataupun penyebarannya, sehingga saat ini ya boleh dibilang tidak ada bumi yang belum pernah mendengar tentang Islam. Setelah 1400 tahun ya Rasulullah menyebarkan Islam, dan kemudian Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin sekedar pemancing diskusi pada malam hari ini. Selanjutnya kita harapkan nanti di sini ada ya di Pak Rektor UAS ya, ada Pak Jenal, Pak Wawan, dan Pak Ruli ya, teman-teman yang Pak Budi Winana, bahkan sahabat saya satu angkatan nih, Darman dan ibu-ibu sekalian. Saya kembalikan pada Pak Firman untuk memoderator diskusi. Ya, baik. Jazakallah khairan kepada Pak Taufik. Terima kasih banyak atas materi yang disampaikan. Sangat menarik dan membuka wawasan juga, Pak, terkait dengan 1 Muharram ini.
bagaimana tadi awal mulanya ditetapkan dari hijrahnya Rasulullah sebagai bukan hanya Rasulullah sebagai pribadi tapi sebagai satu kesatuan umat Islam saat itu berhijrah ditetapkan 1 Muharram tanggal 1 tahun Hijriah begitu ya Pak Taufik, dan juga bukan di 1 Muharramnya tapi di 1 Hijriahnya saat itu. Kemudian terkait juga dengan bagaimana dari hijrah-hijrah tersebut sejarah penyebaran agama Islam sampai sekarang di seluruh dunia gitu ya. Baik, insya Allah kita akan buka sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya, menambahkan dan sebagainya. Dipersilahkan. Di sini ada banyak yang sudah siap sepertinya untuk berdiskusi ya Pak Taufik. Kalau di sini saya lihat Pak Wawan ada open mic mungkin dari Pak Wawan. Mangga kalau ada yang mau disampaikan. Open mic. Ya, saya udah sampai nih ke kantor nih Pak. Kantoran ini. Pak Taufik. Tadi di perjalanan lumayan lancar. Alhamdulillah. Ini ada Pak Budi Winarno ya. Di belakang tuh. Mudah-mudahan bisa menampilkan videonya. Sehingga udah lama nggak pernah jumpa nih. Tinggal masih di Bojongkoneng ya Pak Budi ya. Pak Budi Winarno. Baik Pak Taufik. Memang penjelasannya nih menarik nih. Sampai riwayat yang terpetakan begitu ya. Referensinya membuka wawasan tentang Islam, termasuk juga perkembangannya begitu. Nah, ada satu pertanyaan ya yang agak menggelitik juga ini. Saya kebetulan dulu pernah belajar tentang sejarah, Pak, dengan Prof itu Ahmad Mansur Suyanagara. Judulnya itu Pergerakan Nasional. Iya. Pak Mansur sudah sepuh sekarang dan sudah membuat beberapa buku ya terkait dengan sejarah. Ketemu Pak Herman Suwardi juga melihat perkembangan Islam dari pesisir, bahkan secara filosofis itu membedakan antara paternalisme, feudalisme gitu ya, egalitarian dan seterusnya begitu. Karena itu membuat perubahan gerakan Islam di Indonesia lah diantaranya. Namun yang saya maksudkan begini, Pak, kalau menangkap hukum sejarah yang disebut repetisi, bahwa sejarah itu akan berulang, ya, berulang. Gitu. Ada pengulangan. Nah, katakanlah Muharram yang dulu, zaman Rasulullah, ya, dan sekarang pun ada Muharram yang berikutnya di zaman kita. Ada tabiat Abu Lahab zaman dulu yang setara dengan zaman sekarang, entah siapa itu, bisa kita lihat karakternya yang memang mirip atau mengadaptasi perilaku Abu Lahab. Itu ya kan. Lalu perilaku Yahudi yang dulu zaman Rasulullah seperti itu, sekarang pun perilaku Yahudi ya nggak jauh beda lah gitu. Ya. Mulai bandelnya, mulai kritis tapi merusak begitulah ya. Ada juga ya. Nggak begitu. Nah, itu ada repetisi. Bisa dilacak, artinya secara metodologis, akibat hukum sejarah ini sebenarnya kita bisa mengidentifikasi berdasarkan riwayat-riwayat yang ada ya atau sejarah yang lalu untuk supaya bisa kita mengidentifikasi hal yang serupa di zaman sekarang begitu. Alasannya apa? Kenapa terjadi seperti itu? Karena
yang namanya manusia sejak zaman dulu dan zaman sekarang sama. Ya manusia yang itu begitu. Yang itu juga gitu. Nah, itu jawaban dari sisi filosof filsafat sejarah. Nah gitu. Memang ada yang mengidentifikasi itu lewat beberapa pendekatan teori ya. Misalnya materialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx, bahwa riwayat itu sejarah itu bisa dilihat dari sisi materinya apa yang telah dihasilkan begitu. Seperti piramid, seperti Sphinx dan seterusnya. Di kita ini Borobudur dan seterusnya begitu. Lalu ada karena faktor yang disebut teori materialis. Kemudian ada kalau McClellan itu mengatakan dalam bukunya Hero and Hero Worship, kata Pak Prof Mansur Negara itu adalah karena mental virus katanya. Teorinya NA itu, Need for Achievement, bahwa kemajuan perkembangan suatu bangsa, suatu penduduk itu karena ada NA. Nah gitu. Itu bisa dibuktikan sih ya, zaman dulu, zaman sekarang pun repetisi karena NA-nya itu menyebabkan perubahan-perubahan yang berkembang. Nah, ada pula yang disebut teori degradasi. Degradasi ini manusia itu sebenarnya dalam kondisi juga mengalami penurunan moral misalkan. Negara yang dihancurkan atau beralih ya kepada suatu negara lain dengan bentuk lain, dan kalau Allah murka pun dijelaskan dalam Al-Quran ada penduduk satu kaum itu juga dihancurkan Allah. Dan dalam suatu waktu saya yakin itu ada suatu hal yang berulang kembali hal seperti itu. Nah, pertanyaan saya ada gini Pak, jika hukum repetisi itu ya, sejarah itu memang berlaku lah begitu, kecuali Nabi nggak akan muncul lagi, tapi sisi kemanusiaannya Rasulullah itu akan selalu bergulir dari waktu ke waktu. Dan kalau kita menganggap bahwa itu ada suatu perputaran ya, repetisi, pengulangan. Nah, pertanyaannya tendensinya ya dari sisi manusia secara umum, terutama untuk umat Muslim, apakah seperti fenomena sekarang berbondong-bondong di Amerika, di Eropa, kemudian di Rusia itu Islam semakin maju, berkembang begitu, makin banyak begitu ya? Atau justru sebenarnya suatu waktu degradasi yang berlaku gitu, ada katastrofi, ada kehancuran akibat degradasi moral dan seterusnya yang semakin jauh dari zaman Rasulullah, sehingga manusia itu ya makin menyimpang begitu, seperti halnya nabi ke nabi kaum juga mengalami penyimpangan, lalu turun lagi ada nabi berikutnya ya semacam dicas begitu. Nah, lalu ada kemajuan dari sisi iman, takwa dan seterusnya, lalu menyimpang lagi dan kemudian diturunkan lagi nabi yang berikutnya. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah sebenarnya dari waktu ke waktu itu akan terlihat atau menyebabkan tendensinya itu positif dan kemudian kiamat, atau ataukah justru sebaliknya gitu Pak? Ya, mengingat beberapa tadi konsep atau hukum sejarahnya begitu, dan fenomena yang terjadi ya, baik dari tadi persoalan kaum dari suatu nabi tertentu, dan sekarang kita yang tampak seperti berbondong-bondong tapi sebenarnya juga menuju kepada kehancuran ya, makin buruk begitu. Nah, ini mana kira-kira Pak? Mungkin ini bisa sharing juga dengan yang lain-lain ya. Mohon bukan ini nih.
saya sendiri ya bukannya menguji atau apa, tapi ya mungkin jadi bahan pemikiran kita sendiri, rasa-rasanya bagaimana nih sebenarnya, atau mungkin ada pendekatan dari Al-Quran sendiri yang menjawab itu Pak, yang belum saya juga tahu begitu. Demikian Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Atur nuhun. Iya, baik. Terima kasih banyak Wawan atas pertanyaan luar biasa ya. Tadi juga ini menjadi bahan diskusi untuk kita bersama. Mangga Pak Taufik terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan atas tambahannya ya. Jadi memang fenomena yang tadi disampaikan Pak Wawan itu fenomena sunatullah ya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia, kan gitu ayatnya ya. Jadi hari-hari ya ada perjalanan sejarah ya. Di satu kaum itu nanti bisa dia naik, muncul, rise ya, dan kemudian sampai kepada puncaknya dan kemudian fall. Rise and fall dari civilization itu kan menjadi dalam perjalanan sejarah bangsa, masa, dan peradaban-peradaban yang besar ya dalam sejarah peradaban. Masuk umat Islam tidak terkecuali dalam terkena dengan sunatullah ini. Kita tahu tadi ada Umayyah, Abbasiyah, kemudian ya, sebelumnya masa zaman Rasulullah dan para sahabat gitu, dan Khulafaur Rasyidin gitu ya. Kemudian Turki Utsmani, dan kemudian sebelumnya ada Andalusia ya. Itu ya sebetulnya kan sekian abad bertahan tapi kemudian kolaps ya. Dan tadi memang ada sunatullahnya gitu kan, ketika tadi satu peradaban itu sampai pada puncaknya dan biasanya mereka terlupakan ya. Biasanya terlupakan dengan kesenangan hidup duniawi gitu ya. Dan beberapa catatan sejarah tentang Turki Utsmani itu juga mereka terlenakan dengan termasuk dengan wanita-wanita Eropa, kemudian dengan kan mereka terlalu memberikan keleluasan pada orang Yahudi pada masa itu. Pada masa Utsmani kan Yahudi ini flourish ya, jadi berkembang dengan sangat pesat sekali dan difasilitasi oleh Turki Utsmani. Atau bahwa di dalam itu ada juga anasir-anasir yang ingin merusak gitu ya. Di samping kemudian ya tadi umat Islam tertinggal dalam hal kemudian persenjataan dari bangsa-bangsa Eropa kemudian yang juga merasa ya tadi ketika mereka semangat untuk mengalahkan the Ottoman Empire gitu ya, dan trik-trik yang mereka lakukan misalnya dengan cara menghasut negara-negara Arab supaya melawan the Ottoman Empire. Masa sih orang Arab mau dipimpin oleh orang non Arab kan gitu ya. Nah, Islam ini adalah orang Arab itu kan the flower of desert gitu yang melakukan kerja-kerja untuk membisiki negara-negara Arab supaya melawan Ottoman Empire gitu ya. Jadi ya itu ada peradaban yang memang Allah Subhanahu wa taala jadi sunatullah gitu ya. Jadi, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Islam ini seperti roda yang berputar. Ya, ada nubuah dari Rasulullah, Islam itu seperti roda yang berputar, maka tetaplah kamu bersama Islam dimanapun roda itu berada. Jadi bisa di atas, bisa di bawah. Ya. Sekarang mungkin masih agak di bawah, jadi belum di atas, karena kita belum memiliki power. Di antara indikator umat Islam kuat itu kan indikator yang pentingnya adalah kalau Palestina itu Al-Quds itu ada di tangan umat Islam gitu kan. Dan itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab, zaman Salahuddin Al-Ayyubi gitu kan. Zaman Ottoman Empire sampai kemudian terlikuidasinya si kekhalifahan itu tahun 1924 dan kemudian lepaslah tanah Palestina. Itu salah satu indikator. Dan nanti kalau menurut nubuah ya dari Rasulullah SAW itu kan akan terjadi di akhir zaman nanti menjelang kiamat terjadi peperangan lawan Yahudi gitu. Jadi memang ini peperangan yang tertunda yang menunggu akhir zaman nanti di mana umat Islam akan berperang dengan Yahudi dan banyak hadis-hadis termasuk nanti umat Islam akan dibantu oleh pohon-pohon untuk mengatakan di sini ada Yahudi yang bersembunyi. Kecuali satu pohon korkot itu ya disebutkan tidak dia jadi tempat bersembunyi orang
orang Yahudi, dan makanya mereka menanam banyak pohon gorkot katanya sekarang di Israel itu. Khawatir juga dengan hadis itu terus jadi. Emang Pak Wawan ya, kita emang harus belajar banyak sejarah ini Pak Wawan, luar biasa kita perlu baca catatan-catatan sejarah. Sekarang ini saya lihat ada kegemaran baru dari beberapa teman-teman kita untuk mengkaji kembali ulang sejarah. Nah ini seperti yang di awal saya katakan, momentum Muharram ini mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk menggali kembali pemahaman kita, pengetahuan kita tentang peradaban masa dahulu ya, bersama nanti dengan para yang akan kita undang ya di sama bulan Muharram ini, satu rangkaian yang mudah-mudahan akan memperkaya wawasan sejarah kita dan peradaban umat Islam gitu ya. Ya kita tidak harus pergi ke, ya kalau punya uang boleh gitu perjalanan ke sana, ke Granada, ke Andalusia, Spanyol ya, lihat kalau ada uang ke Turki dan ke negara seperti Mesir, Syria, Lebanon, Palestina segala macam gitu kan. Kalau ke Palestina, Qul siru fil ardh fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jadi diperintahkan ya berjalanlah gitu ini. Kalau punya uang, kalau punya rezeki, kalau punya kesempatan ya berpergian untuk kita bisa melihat bagaimana peninggalan dari umat terdahulu. Jadi not for the sake of tourism, tapi kita mau belajar sejarah. Sekarang sudah ada juga kecenderungan umat Islam yang ya punya cukup rezeki dan bisa melakukan itu tidak untuk berpoya-poya, tapi untuk belajar sejarah tentang peradaban umat Islam yang terdahulu ya. Dan kita yakini Pak Wawan ya akan sama-sama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan memberikan kembali kemenangan pada kita. Jadi harus menjadi satu keyakinan kita juga ya. Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifana ard. Allah menjanjikan pada orang beriman di antara kamu dan beramal soleh, Allah akan teguhkan kedudukan mereka di bumi. Jadi akan terjadi itu. Jadi ini bagian dari saya kira iman. Wa amil solihati lastaghfirannahum bil ardi kamastahladina min qablihim, ya Bu ya. Surah. Jadi ayat itu harus kita pegang. Memang nggak bisa istilahnya begitu saja kayak mau telapak tangan ya, harus ada usaha. Rasulullah SAW saja harus berhijrah, harus berdarah-darah ke Taif ya, sebelum berhijrah itu ada peperangan, jadi luar biasa gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW ya, menunjukkan pada kita indahnya, manisnya mendapatkan kemenangan itu setelah berjuang kan Pak Wawan ya. Jadi kalau tiba-tiba ujung-ujung dari penguasa itu kan rasanya, tapi kalau kita raih itu dengan sebuah perjuangan, pengorbanan gitu ya, harta, waktu, tenaga, pikiran, termasuk kita berada dalam forum ini kan kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga kita untuk pelabur ilmi dan juga berdiskusi. Demikian Pak Wawan, barangkali Allah, silakan mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, mangga ya, yang lain mungkin bisa memberikan tambahan masukan lagi ya Pak ya. Baik, jazakallah Pak Taufik dan Pak Wawan, tadi diskusinya juga terkait dengan itu. Perlu memang kajian lebih jauh lagi ya terkait dengan sejarah dan bagaimana ayat-ayat nubuah yang menceritakan tentang mungkin akhir zaman itu seperti apa. Baik, Bapak Ibu yang lain dipersilahkan, bagi ada yang mau bertanya atau misalnya memberikan masukan dipersilahkan. Zainal, Pak Zainal. Ya, Prof. Zainal mungkin ada yang disampaikan, Prof. Zainal, silakan. Terima kasih Pak Firman. Saya kira sudah bagus sekali tadi diskusinya. Saya setuju kalau suatu ketika kita mendiskusikan tentang sejarah dan hubungannya dengan hijrah tadi. Saya hanya kecil aja. Saya pernah kemarin dapat dari Ustadz bahwa selain momen hijrah itu dikaitkan dengan kalender, dan mungkin juga kita sudah harus, ya mungkin Bapak-Bapak sudahlah, saya yang belum ini untuk bagaimana mensosialisasikan atau mengkampanyekan atau membiasakan selain kita punya kalender Masanya juga saya kira perlu di rumah itu khusus kalender hijrah itu sebagai bagian yang mengingatkan kita pada momentum hijrah. Yang saya sampaikan adalah
tentang kalau tadi hijrah itu bukan hanya kalender, ternyata dalam pembagian surat-surat Makkiyah, surat-surat Madaniyah itu juga atas dasar apakah sebelum hijrah itu disebut surat Makkiyah, tapi turunnya ayat itu setelah hijrah itu disebut dengan surat Madaniyah. Ini apakah seperti itu? Tapi saya kemarin ada Ustadz yang menyampaikan seperti itu. Dan mungkin juga ada karakter-karakter sendiri tentang karakter dari surat yang sebelum hijrah dan surat yang setelah hijrah, yaitu surat di Makkiyah maupun surat Madaniyah. Ya, contohnya adalah surat tentang haji wada itu kan pasti turunnya di Mekah, tapi itu disebut sebagai surat Madaniyah. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih, Mas Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaannya, Prof. Zainal. Mangga Pak Taufik terkait dengan bagian Ya, sholat. terima kasih. Ya, tafadhol Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Zainal mengingatkan ya. Jadi surat-surat yang turun ya di masa Rasulullah SAW ada di Mekah disebut surat Makkiyah ya. Dan surat-surat Makkiyah ini kan kita tahu surat-surat dalam juz amma ya umumnya gitu. Surat pendek yang umumnya berisi tentang tauhid ya. Karena memang di masa Mekah ini kan masa penguatan fundamen atau dasar dari umat Islam yaitu akidah. Dari kul huwallahu ahad gitu kan, fundament jiwa tauhid di situ ya, ikhlas itu. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud dinukum waliyadin. Kalau kita suka kepleset di situ bolak-balik tuh ketemu lah dinukum waliyadinnya susah. Jadi ayat ini memang ayat-ayat dalam Makkiyah itu lebih, kalau kita lihat itu lebih pada jiwa tauhid ya, penguatan tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang esensi Islam di situ ya. Anibudullaha wajtanibut taghut ya. Dan tentang apa namanya? Memang sudah ada ya perintah untuk sholat kan juga Makkiyah ya, apa namanya, turunkan di Makkah sebelum apa kan, karena Isra Mi'raj itu kan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ya. Dan perintah Isra Mi'raj itu kan pada saat apa namanya, perintah sholat itu pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, dan itu sebelum berhijrah ke Makkah. Jadi ibadah yang setelah akidah, ibadah ya sholat kan, yang berikutnya jatuh yang nomor satu sebenarnya kan kalau dalam konteks ibadah. Ntar kalau tadi syahadat itu menjadi fondamen kita, jiwa ruh kita yang harus kuat dalam diri kita ya, dalam hal peribadatan. Nah, itu adalah sholat ya. Tapi berikutnya apa namanya, tahun kedua hijrah kan, Ramadan, puasa di bulan Ramadan ya. Kemudian zakat ya, zakat fitrah dan zakat yang lain, dan tuntunan apa namanya, kehidupan bermasyarakat ya, adab apa namanya, dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, hubungan tetangga, muamalah segala macam itu kan baru setelah Rasulullah SAW ada di Madinah ya, turun ayat itu. Jadi karakternya memang karakter membangun masyarakat Muslim, komunitas Muslim itu yang adil, yang sejahtera gitu, yang tapi juga di situ ada jiwa pengorbanan ya, karena sudah ada jihadul kita di situ. Kalau di Mekah kan belum ada cerita tentang perlawanan melawan apa namanya, orang Quraisy, karena mereka masih sangat kuat sekali, dan umat Islam masih sangat lemah.
Sepertinya ada Ada gangguan. trouble ya Pak? Ya, ada trouble trouble. sepertinya di sinyal dari Pak Taufik ya. Beliau sudah kembali lagi, sepertinya sedang joining. Kita tunggu dulu mungkin ya Bapak Ibu. Ya, maaf, internetnya nggak stabil. Jadi begitu ya, sementara. Iya, jazakallah khairan Pak Taufik. Ya, profesional terkait dengan tadi pembagian surah Makkiyah, Madaniyah juga selain dari waktunya, tapi konteksnya juga mungkin ya. Saya juga pernah beberapa kali mendengar pembahasan ini. Ada juga memang tidak hanya dari tempat, melainkan dari konteks mungkin ya. Tadi bagaimana Makkiyah, surah Makkiyah terkait dengan tauhid, dan surah Madaniyah lebih ke muamalah juga dibahas dan sebagainya. Wallahu alam bishawab. Ada tanggapan mungkin dari Prof. Zainal? Cukup saya kira Mas Firman. Ya, baik. Jazakallah. Bapak Ibu, insya Allah kita masih ada satu lagi mungkin pertanyaan. Di sini ada Pak Ahmad Pak Setiadi, Ghazali. Oh iya, dari Pak Setiadi. Silahkan Pak Setiadi kalau ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi. Oh, Afwan. Salah background pula nih. Ya, alhamdulillah sudah banyak ini ya. Dan kayaknya udah punya rencana juga nih ya Pak Taufik ya, siapa yang akan menyajikan apa tentang sejarah. Dan memang bahannya cukup banyak. Ini sejarah ini kesempatan kita mempelajari naik turunnya bangsa-bangsa ini ya. Ini satu hal yang secara eksak kita nggak tahu. Jadi ini labnya nggak ada. Jadi yang ada cuma rekaman dari luar saja yang ada gitu ya. Rekaman yang terjadi ya. Nah, mungkin tadi udah mulai dibahas Pak Mawan tadi. Mungkin kita bisa bikin temanya ini, Pak. Misalnya kita cari di internet atau bahan-bahan mana ya, apa yang menyebabkan Islam turun gitu ya. Decline of Islam ya. Itu kayaknya udah mulai ada tuh. Nah, mungkin kita bisa juga mungkin menyelipkan beberapa tema, beberapa sesi ya, yang membahas itu, kenapa Islam dari puncaknya terus turun. Apakah itu dipergilirkan begitu saja? Kayaknya Quran walaupun mengatakan itu dipergilirkan, tapi juga bilang syarat-syarat yang untuk maju apa gitu ya. Memang ada utul kaman tasya, utul gitu ya, tapi juga ada kalau kita bersatu padu atau bunyanul marsus, kita akan diberikan nasrun minallahi fathun qarib juga gitu ya. Jadi keduanya ada yang di sisi lain, di sisi tertentu kayaknya Allah yang menggulirkan, sisi lain juga ada disebutkan juga bahwa kita akan kuat kalau bagaimana gitu ya. Nah, mungkin kita bisa tuh memancing kita untuk mempelajari apa sih kira-kira penyebabnya Islam turun ya. Sehingga kita bisa melihat kemudian apa yang kita bisa terapkan untuk sekarang gitu ya. Gimana kita membangkitkan Islam lagi, apakah sekarang sudah cukup ya, sudah bagus, sudah benar, atau kita perlu memperbaiki lagi ya. Jadi nggak cuma sekedar sisi Islam saja, tapi juga sisi dari bangsa-bangsa lain juga. Dunia ini apakah menuju kehancuran atau menuju kebaikan sekarang ini ya. Kita perlu juga melihat di sisi ini mumpung ada semangat 1 Muharram, kita ingin muhasabah, mengevaluasi semuanya. Nah, supaya kita punya argumen, punya alasan ya. Kenapa kita mesti menyebarkan Islam? Apa manfaatnya bagi dunia?
Kalau kita bisa itu kita akan semangat, kita akan punya alasan bahwa Islam ini adalah hal yang terbaik untuk umat. Bukan karena identitas, karena kita orang Islam, tapi kita punya bukti-bukti sejarah bahwa pada waktu Islam naik itu dunia itu jadi bagus. Nggak tahu, ini masih ide ya, mungkin nanti kita perlu juga dicek apakah datanya memang ada ya. Apakah kita bisa membuktikan bahwa itu memang pada waktu Islam naik itu kita ukur dengan indeks sekarang, apakah betul waktu itu orang miskin nggak ada zaman Abdul Aziz ya. Apakah itu adalah satu goal yang kita harapkan? Nah, kalau itu kita emang itu adalah idealnya, kita bisa promosikan lagi dengan konsep Islam, kita bisa meningkatkan indeks gini begitu ya. Juga sisi lingkungannya, sisi lainnya gitu ya. Jadi mungkin dari masa lalu kita bisa cari tema-tema tertentu ya yang mungkin bisa menyemangati kita untuk kenapa kita mesti membangkitkan Islam ya, di tingkat masyarakat. Kalau individu jelas ya, saya punya conviction, saya yakin ini paling benar, maka saya harus membelanya. Di tingkat masyarakat kita bisa punya begitu nggak gitu ya. Kalau alam ini hanya lemparan ide nih, dijebak tadi ya, pasang. Padahal Iya, jazakallah khair Pak Setiadi ya. Itu mungkin Pak Taufik ya, idenya sangat luar biasa juga tadi bagaimana jadi ibroh dan tadi yang disampaikan oleh Pak Setiadi. Mangga Pak Taufik kalau ada Ya, tanggapan. terima kasih Pak Rektor ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Siadi tadi ini memang menarik untuk kita kaji dan perlu kita bersabar ya untuk mendengarkan dan menyimak kajian-kajian terutama pada sejarawan Islam ya. Tadi kalau Pak Wawan cerita tentang Pak Mansur Siranegara itu saya mungkin kalau kita masih bisa mengundang beliau ya, tapi beliau udah sangat sepening atau nih nanti Pak Wawan mungkin bisa kontaknya beliau, mau nggak Bapak Tobi? Saya coba nanti, Solo. Saya coba. Kita akan sangat menarik sekali mendengar paparan Pak Mansur Siranegara gitu ya. Atau tadi satu lagi siapa? Pak Suwardi. Pak Herman Sari udah wafat, Pak. Dulu rektor di Tupin kan. Ya. Oke ya. Pak Herman Suwardi dulu. Oke. Ya, nah ini apa yang disampaikan oleh Pak Siadi tadi mengawal ataupun kita melihat kembali perjalanan. Sebetulnya juga kalau kita sampai kepada zaman Solo itu yang namanya kekalahan itu terjadi kan Pak Siadi ya di perang Uhud gitu ya. Jadi itu pelajaran yang menarik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu memberikan kemenangan pada umat Islam. Biar apa? Biar yang di antara hikmahnya ya, biar kita juga bisa belajar bahwa sekali waktu kita bisa kalah oleh kekuatan yang kebatilan ataupun yang non muslim dalam ini ya. Siapa ya? Ali bin Umar bin Khattab ya kalau nggak salah yang mengatakan aku bila nizam kebenaran yang tidak disusun dengan rapi itu akan dikalahkan oleh al-batil bin nizam, akan dikalahkan oleh kebatilan yang memiliki struktur organisasi kekuatan bagus susunannya gitu, rapi gitu ya. Makanya kita juga kan dalam surat As-Saff dikatakan gimana ayatnya itu ka'annahum bunyanun marsus ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffan ka'annahum bunyanun marsus ya. Jadi ketika kita tidak bersaf dengan rapi secara sesuai dengan anjuran itu, ya potensi kalah itu besar sekali gitu. Zaman siapa ini Talut ya, Talut zaman Nabi Daud alaihissalam gitu ya. Yang waktu itu panglimanya adalah Talut, melewati satu sungai kan. Talut mengatakan janganlah kalian minum kecuali hanya seteguk saja dari itu. Ya, mereka akan berhadapan dengan pasukan Jalut ya. Nah, sebagian itu kan meminum dalam jumlah yang banyak karena merasa bahwa kita perlu minum air yang banyak persiapan untuk melawan musuh. Tapi ternyata orang-orang yang minum air dengan banyak itu ketika berhadapan musuh mereka mengatakan hari ini kami tidak ada lagi memiliki kekuatan berhadapan dengan Jalut dan pasukannya. Ini Allah alam ya. Kalau saya ingat dulu Ustaz Rahmat Abdullah almarhum gitu ya, Allahyarham,
Kita mengatakan ini barangkali itibar ya, supaya kita jangan terlalu rakus dengan dunia gitu. Karena ketika kita rakus dengan dunia, kita tidak ada lagi kekuatan untuk berhadapan dengan ya tadi dalam jihadul qital itu. Jadi hubbud dunia wa karahiyatul maut kemudian yang menjadi kuncinya gitu, cinta dunia dan kemudian takut akan kematian. Ini saya kira memang yang disebut sebagai penyakit wahan ya, dialami oleh umat Islam dan dinubuahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi satu masa di mana umat Islam ini ya seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang, oleh musuh-musuhnya, dan mereka Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut dari diri umat Islam, dari diri kafir itu terhadap umat Islam, karena tadi Islamnya terhinggapi dengan wakarahiyat. Nah, prinsipnya kan ada tiga pasti ya. Cuman dalam realitasnya perjalanan sejarahnya banyak sekali catatan-catatan yang mungkin kita bisa yang kita harus pelajari ya. Misalnya the rise and the Ottoman Empire itu. Ya tadi seperti saya lihat beberapa catatan, misalnya wanita-wanita Eropa yang cantik-cantik itu. Karena salah satu ujian umat Islam ini adalah wanita-wanita yang cantik gitu ya. Saya ingat ada sebuah kisah di mana seorang Hafiz ikut berperang dan mereka itu di zaman mungkin saya lupa ya, tapi dia seorang Hafiz tapi dan ikut berperang menyerang satu benteng gitu ya, dan selama berhari-hari sampai dia kemudian melihat ada seorang wanita non-muslim di dalam benteng itu yang menarik hatinya. Dan dia terpincut gitu, dan somehow dia bisa kemudian berkomunikasi bagaimana caranya untuk menikahi wanita itu. Syaratnya mudah saja, kau tinggalkan agamamu, masuk agamaku, maka engkau akan hidup ya dengan aku, kira-kira begitu. Itu godaan wanita ya. Jadi bahkan seorang Faz yang dia ikut berperang di jalan Islam pun bisa apa istilahnya ya, bisa menjadi murtad gitu, menjadi murtad karena godaan dunia, godaan wanita, tata harta wanita itu maksudnya diantaranya hal yang menjadi godaan dari umat Islam ini ya, duniawi yang seperti itu. Jadi imunitas ini memang harus kita selalu jaga ya. Jadi jangan merasa kita imun. Nah ini buat peringatan buat saya sendiri dan semuanya ya. Jadi anytime bisa terjerembab, tapi ya, mudah-mudahan kita akan sampai seperti itulah. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah ya, jadi menutup kita dengan husnul khotimah. Juga bahkan ya tadi kita belajar dari bagaimana Rasulullah juga dalam perang Uhud karena tidak taatan dari pasukan-pasukan yang disuruh berjaga-jaga, tapi dia ikut mengambil harta rampasan perang gitu, ghanimah. Jadi ghanimah itu dalam peperangan itu ya terjadi sebagai apa ya, untuk mengalihkan perhatian gitu kan. Zaman itu kan pasukan Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid ya, yang luar biasa memang Khalid itu, kedisiplinannya, kehebatan dalam berperang ya. Makanya ketika dia masuk Islam, hal itu menjadi tak terkalahkan, dan umat Islam itu berhasil menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi gitu kan, luar biasa gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang ya tadi ya, yang hebat di masa kafirnya ketika dia kemudian masuk Islam jadi ma'alaf gitu, maka dia jadi hebat di masa Islam. Masa gitu ya. Jadi tapi itu tuh juga ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala istilahnya kemenangan bagi umat Islam ini juga bukan sesuatu yang memang taken for granted harus terjadi. Banyak nabi dan rasul juga yang umatnya. Tapi kan mereka mendapatkan kemenangan surga, mendapatkan kemenangan jannah di Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya yang itu disebut sebagai husnayain ya. Husnayain. Jadi orang kafir itu yang ditunggu dari umat Islam cuma dua. Umat Islam menang, mendapatkan kemenangan lawan mereka, atau umat Islam mendapat surga. Jadi dua-duanya sebetulnya baik bagi umat Islam ya, tinggal kita bersyukur saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu nanti mungkin pasti ada ya, jadi kita buat satu agenda lah untuk bagaimana kita mengkaji dan
bersama dengan para sejarawan-sejarawan Muslim yang punya kapasitas itu paling tidak buat memotivasi kita dan mahasiswa-mahasiswa anak generasi muda. Allahu a'lam. Ya, baik. Pak Jazakallah Taufik, khairan. izin menambahkan Pak Taufik. Oh iya, Pak Wawan, mangga. Ya, ini jadi ya mungkin ini ya catatan juga. Tahun kita kan tahun Islam itu kan tahun Hijriah ya, dan berhadapan dengan atau bersamaan dengan yang disebut tahun Masehi gitu kan. Ya. Nah, sebenarnya yang menjadi inspirasi kalau menurut saya Pak, inspirasi ya, spirit tahun-tahun kita itu memang dari sisi ini hijrahnya itu. Tadi disampaikan juga oleh Pak Taufik di awal-awal ya. Nah, sekarang kan yang jadi soal adalah bahwa jika nomenklatur hijrah itu kita artikan ya sebagai katakanlah meninggalkan ya, menjauhkan dari titik-titik dan berpindah tempat, maka menurut beberapa tulisan kan ada dua macam dua besar pengertian hijrah. Satu yang disebut hijrah makna ya, makna ini apa namanya? Makna makaniyah ya, makaniyah yaitu hijrah tempat, dan satu lagi hijrah maknawiyah ya, yang sifatnya keyakinan gitu kan. Nah, sehingga kalau tadi ada pertanyaan terkait dengan ayat-ayat atau surat-surat yang terkait dengan surat Makkiyah atau surat Madaniyah, itu sebenarnya karena turunnya pada saat itu memang di Mekah, dan sisi yang lain turunnya itu di Madinah gitu. Nah itu ya. Jadi lebih kecenderung ke makaniyah ya, makaniyah. Jadi tempat ayat itu diturunkan, dan di situ ada hijrah yang terkait juga dengan tempat gitu ya. Seperti misalnya hijrah tadi sebutkan ke Habasha, ke Taif, ke Yastrib dan seterusnya. Yang menarik adalah ketika hijrah makaniyah ya, itu ada yang berikutnya yaitu maknaniyah. Maknawiyah itu bisa hijrah fikriyah, artinya suatu perubahan yang terkait dengan pemikiran ya. Dan kemudian ada juga yang terkait dengan sulukiyah, itikadiyah bahkan. Itikadiyah itu yang tadi yang keyakinan ya, keimanan yang berubah ketika naik turun dan seterusnya. Sehingga dari sini nanti mungkin bisa berrelevansi pada saat indikator umat itu cenderung hijrah itikadiyahnya itu semakin menurun begitu. Mungkin Allah akan membuat dalam hadis kan ada turunnya Nabi Isa dan seterusnya yang akan memperbaiki kondisi umat itu menjadi baik gitu ya. Nah, dalam pengertian di sini kan tidak bisa hanya umat Islam saja saya kira, tapi penduduk dunia inilah yang lebih baik begitu ya. Kira-kira kesana kayaknya dua kemungkinan, katastrofi, kehancuran, atau kehancuran karena akibat makin menurun hijrah itikadiyahnya, atau makin menaik ya hijrah itikadiyahnya. Nah, lalu ada hijrah yang disebut sulukiyah. Nah, ini tingkah laku atau kepribadian. Artinya suatu perubahan kepribadian keyakinan, maka perubahan yang positif itu menjadi hijrah sulukiyah. Nah, itu ya. Termasuk di sini faktor lingkungan dan budaya ini. Yang dimulai dari kebiasaan, habit sampai ke adat dan budaya. Yang berikutnya adalah hijrah syuriah. Nah, ini menyangkut kesenangan, kesukaan atau cita rasa. Jadi suatu waktu memang masyarakat itu akibat kesenangannya kemudian melenceng. Nah, itulah kaum-kaum yang diazab juga begitu ya. Nah, zaman Nabi Lut itu ada suatu kesenangan yang luar biasa berbeda menyimpangnya, sehingga
diturunkanlah azab sehingga semua penduduk waktu itu mati bergelimpangan yang begitu. Nah, berdasarkan itulah kita juga mungkin bisa melihat bahwa inspirasi perjalanan hidup di dunia itu sebenarnya mengandung mengandung beberapa corak hijrah yang jika itu kita pertahankan perubahan itu menjadi positif begitu, maka apakah syuriahnya, itikodiahnya itu semakin menaik ya, termasuk juga fikriyahnya. Sekarang mungkin fikriyahnya makin berkembang gitu ya, makin berkembang. Tadi Bapak dari bilang ini ya di fakultas atau dari Universitas Indonesia yang katakanlah siapa tahu dulu nggak pernah tahu tuh yang namanya algoritma misalnya ya, gitu ya. Zaman-zaman dulu itu. Sekarang dengan kemajuan pikiran maka apapun bisa ditemukan seperti itu kan gitu. Nah, itu bisa jadi indikator karena ada hijrah fikriyah. Nah, ini mungkin memberikan makna hijrah dalam konteks waktu ya, tahun itu berarti dua macam hijrah ini akan selalu berlaku begitu. Akan selalu berlaku dan menjadi indikator sejauh mana sebenarnya kemajuan dalam konteks Islam ya yang betul-betul di jalan Allah Shiratal Mustaqim, karena bisa jadi perputaran tadi repetisi itu sebenarnya perputarannya terjadi seperti ban berjalan, tapi tendensi dinamisnya mungkin menaik atau menurun begitu. Ya. Nah, kemungkinan seperti itu, tapi itu masih kemungkinan, kita nggak tahu. Walaupun hadis mengatakan suatu waktu umat itu akan diturunkan Nabi Isa, ya ada siapa lagi? Imam Mahdi, begitu ya, yang akan memperbaiki umat, gitu. Nah, memperbaikinya itu katakanlah keberhasilan, maka kiamat datang. Sementara kalaupun tidak berhasil, kiamat juga mungkin datang begitu. Wallahu a'lam. Nah, ini mungkin tambahan yang saya kira mudah-mudahan bisa menambah spirit atau inspirasi dalam kita memaknai paparan dari Pak Taufik tadi terkait dengan 1 Muharram yang konteks besarnya adalah Hijriah begitu. Terima kasih Pak. Itu saya kira. Jazakallah khairan Pak Awan atas tadi tambahannya dan elaborasinya dari awal tadi disampaikan oleh Pak Taufik materi hari ini. Pak Taufik, Bapak Ibu, sepertinya sudah pukul 21:17. Insya Allah kita cukupkan pertemuan kali ini mungkin ya Pak Taufik ya. Ya, terima kasih. Ya baik, jazakumullah khairan Bapak Ibu atas partisipasinya. Insya Allah pertemuan ini jadi berkah dan tadi banyak ibroh sekali yang dari kisah penanggalan Hijriyah dan kisah hijrahnya dan persebaran Muslim sampai mempelajari sejarah dan apa yang kita bisa ambil dari pelajaran tersebut dan apa yang kita bisa lakukan saat mendatang gitu ya. Luar biasa diskusi kita kali ini, insya Allah menjadi barokah untuk kita semua. Kita tutup saja, mungkin saya terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira. Saya kembalikan kepada MC untuk menutup kegiatan kali ini. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Taufik sebagai narasumber dan Pak Firman sebagai moderator, dan saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti kajian pada malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama karena kita bertemu dengan Pak Majlis di bawahnya Allah Subhanahu wa Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak, yang tepang deh. wabarakatuh. Ya, pamit keluar Pak. Terima kasih. Jazakumullah khairan.